Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945. Sementara invasi sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Penyebab utama kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Akhirnya, pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dampak Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu adalah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Artinya tidak ada pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Jepang telah kalah pada Perang Dunia II dan sekutu sebagai pemenang. Sekutu sebagai pemenang perang belum menggantikan kedudukan Jepang di Indonesia. Golongan tua dan golongan muda merupakan kelompok tokoh yang memiliki peranan besar terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan memiliki perbedaan pendapat terkait dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian menyebabkan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Perbedaan pendapat tersebut antara lain, golongan tua memiliki pendapat bahwa 1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan secara matang. 2. Golongan tua menginginkan terjadinya proklamasi secara damai tanpa adanya pertumpahan darah. 3. Proses proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung melalui rapat PPKI. Sedangkan golongan muda memiliki pendapat bahwa 1. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak melalui PPKI karena PPKI dianggap sebagai badan buatan pemerintah Jepang. 2. Proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. 3. Golongan tua dianggap terlalu lamban dan mengulur-ngulur waktu proklamasi. Berikut ini para tokoh peristiwa Rengas Dengklok yang berasal dari golongan muda beserta perannya. Yang pertama adalah Hairul Saleh. Sehari sebelum peristiwa Rengas Dengklok, Hairul Saleh memimpin rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta. Kemudian yang berikutnya adalah Wikana dan Darwis. Mereka menuntut Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya adalah Suroto dan Subadio. Suroto Subadio bersama dengan para anggota golongan muda lainnya ikut menyusun perencanaan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Yang berikutnya adalah Yusuf Kunto, Sodakonco Sigih, dan DR Muwardi. Setelah rencana penculikan dibuat pada 16 Agustus 1945 pukul 06.00, Yusuf Kunto, DR Muwardi, dan Sodakonco Sigih menjemput Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Yang berikutnya adalah Sukarni dan Kusnandar. Sukarni dan Kusnandar adalah tokoh yang ikut membawa Soekarno ke Rengas Dengklok juga. Yang berikutnya adalah Johar Nur dan Subianto dan Margono mengadakan rapat di Gedung Bakteriologi terkait pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik berperan mengetik teks proklamasi yang disusun tidak lama setelahnya. Yang berikutnya adalah Sudiro. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, ialah yang membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Yang berikutnya adalah golongan tua. Ada Soekarno. Yang pertama, Soekarno didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh para golongan muda. Dalam peristiwa itu, ia berhasil diyakinkan dan lantas menyusun naskah proklamasi, menandatanganinya, dan memproklamir kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya adalah Muhammad Hatta. Bersama dengan Soekarno, Muhammad Hatta juga ikut dibawa ke Rengas Dengklok untuk diyakinkan oleh para golongan muda. Yang berikutnya adalah Ahmad Soebardjo. Tokoh yang memeditasi antara golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah Ahmad Soebardjo. Hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Ahmad Soebardjo berusaha meyakinkan para golongan muda untuk mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta.
Kronologi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Sebelum penculikan terjadi, adanya pertengkaran dan perbedaan pendapat antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta pada 15 Agustus 1945 di rumah Soekarno. Penculikan terjadi karena golongan muda menganggap posisi Soekarno-Hatta sangat mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh Jepang. Salah satu pemuda yaitu Johar Nur kemudian mengusulkan untuk menculik Soekarno-Hatta. Pemuda yang lain setuju, kemudian dipilih Rengas Dengklok sebagai salah satu markas. Pukul 4.30 pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dijemput golongan muda dari rumah masing-masing. Golongan muda membagi dua tugas untuk menjemput Soekarno-Hatta. Fatmawati, istri Soekarno, menggambarkan para golongan muda yang menjemput suaminya dengan berpakaian seram, terlihat membawa pistol dan sebagian membawa sebilah pisau. Dengan gaya jagoannya, dia, salah seorang pemuda, mencabut pisau dengan mata terbelalak, berseru, "Berpakaianlah Bung, sudah tiba waktunya. Aku mengenal salah satu dari mereka, yaitu Soekarni," ucap Fatmawati. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menolak untuk mengumumkannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, berdasarkan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Yusuf Kunto, Ahmad Subardjo, dan Suwiryo menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok untuk membahas kemerdekaan. Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta pun tiba di Jakarta sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung menuju rumah Laksamana Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk menyusun teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di ruang makan rumah Laksamana Meda. Teks tersebut ditulis oleh Soekarno dan dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subardjo. Turut juga disaksikan oleh Myosi, Soekarni, BM Dia, dan Sudiro. Berikut ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis oleh Soekarno. Kemudian, teks yang ditulis oleh Soekarno diketik ulang oleh Said Tumelik dan dilakukan beberapa perubahan. Teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno dalam Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pembacaan dilakukan langsung oleh Soekarno pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Adapun tokoh-tokoh yang menghadiri pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah Ki Hajar Dewantara, Abikusnu Cokrosuyoso, Buntaran Martoatmojo, Alexander Andreas Maramis, Ratu Harhari, Anwar Cokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Kiai Haji Mas Mansur, Said Tumelik, Muwardi, Abdul Ghaffar Pringgodigdo, dan Suwiryo. Adapun fakta-fakta di balik perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Ir Soekarno pertama kali menulis kata pernyataan proklamasi sebagai judul pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, kalimat "Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" disampaikan langsung oleh Subardjo. Yang ketiga, kalimat "hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain" diselenggarakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ditambahkan oleh Muhammad Hatta. Yang terakhir, kalimat "Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, Wakil-Wakil Bangsa Indonesia" ditulis Soekarno sebagai penutup. Hasil kesepakatan di Rengas Dengklok. Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Namun karena kedua tokoh memiliki wibawa yang cukup besar, para pemuda enggan untuk melakukan penekanan. Meski rumusan proklamasi belum tertulis ketika berada di Rengas Dengklok, namun Soekarno di depan Singgi menyatakan kesediaannya untuk mengadakan proklamasi itu segera sesudah kembali ke Jakarta. Akhirnya dari golongan tua dan golongan muda tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Dengan taruhan nyawa, Ahmad Subardjo untuk menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta, menjamin proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB.